Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manfaat puasa untuk kesehatan jasmani kita. Perintah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita umat mukmin ialah sebuah bukti kecintaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah menciptakan manusia sudah dipastikan Maha mengetahui, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti komponen-komponen yang ada pada tubuh kita, dan juga termasuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, Allah juga mengatur kehidupan hamba-hambanya yang beriman agar tetap terjaga kemaslahatan atau kebaikan manusia secara keseluruhan, baik dalam aspek fisik maupun mental dan juga spiritual. Bentuk fisik manusia adalah bentuk yang paling baik di antara semua makhluk hidup. Manusia dilengkapi dengan tangan, kaki, jari-jari yang sempurna, dan juga dilengkapi dengan akal. Maka dengan berpuasa, Allah bermaksud untuk menjaga posisi ciptaannya manusia agar tetap berada dalam posisinya yang diharapkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, dan juga tidak terjerumus ke dalam jurang kesesatan atau kenistaan, bahkan menempati kedudukan yang lebih rendah seperti hewan. Dan juga sesungguhnya Allah menciptakan manusia menciptakan banyak kalangan dari manusia ataupun jin untuk masuk neraka karena kesesatan mereka. Jadi di sini puasa itu diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjaga kita manusia agar tidak sampai lalai. Bahkan sampai kedudukan kita sampai lebih rendah daripada hewan. Orang-orang yang memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka yang memiliki mata namun tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, serta memiliki telinga yang tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Maka puasa diwajibkan sebagai cara untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan manusia secara keseluruhan. Tentunya ini juga akan berdampak pada kesehatan kita manusia yang terdiri dari aspek fisik, aspek mental, dan juga tentunya spiritual. Dalam aspek fisik sudah banyak penelitian yang dapat membuktikan kebenaran akan hadis Rasulullah, yaitu berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi sekarang sudah banyak sekali penelitian bahwa berpuasa itu menyehatkan tubuh kita. Beberapa hasil kajian yang mendukung bahwa puasa menyehatkan mencakup aspek fisik, antara lain yang pertama yaitu peningkatan
metabolisme tubuh. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Yang ketiga, meningkatkan fungsi otak. Yang keempat, meningkatkan proses perbaikan seluler dan detoksifikasi tubuh manusia yang sedang berpuasa. Kemudian, di sistem metabolisme tubuh, puasa juga dapat membantu mengatur metabolisme tubuh dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula, membantu mengurangi lemak, dan menurunkan berat badan, serta meningkatkan pembakaran lemak ketika tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi setelah glukosa habis. Jadi, dengan berpuasa, sensitivitas tubuh terhadap insulin itu meningkat, yang dimana membantu menstabilkan kadar gula darah dan mencegah resiko diabetes. Dengan berpuasa juga, seseorang dapat mengurangi kadar kolesterol jahat, yang dimana menjadi faktor utama resiko penyakit jantung. Serta juga puasa dapat mengurangi tekanan darah yang membantu mencegah penyakit kardiovaskular. Dalam beberapa studi juga menunjukkan bahwa berpuasa dapat membantu mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh, di mana dengan berpuasa akan terjadi penurunan kadar protein C reaktif yang merupakan indikator peradangan dalam tubuh. Puasa juga merangsang tubuh untuk membersihkan sel-sel yang rusak dan meningkatkan regenerasi sel baru melalui proses yang disebut autofagi. Jadi dengan berpuasa, sel-sel yang rusak itu dibersihkan otomatis dengan tubuh kita sendiri langsung. Kemudian sel-sel yang baru itu diregenerasi dengan otomatis dengan cara kita berpuasa. Kemudian ini adalah proses di mana tubuh mendaur ulang bagian sel-sel yang rusak, yang membantu menjaga kesehatan dan memperlambat penuaan. Jadi secara ilmiah sudah dibuktikan bahwa orang yang berpuasa dapat meningkatkan produksi protein yang dikenal sebagai brain derivated neutropik yang berfungsi untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Jadi orang yang berpuasa juga tubuh meningkatkan produksi protein, yang dimana protein tadi berfungsi untuk melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Kemudian orang yang berpuasa juga dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, fungsi kognitif, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Hasil kajian tersebut memberikan bukti bahwa manfaat berpuasa itu sangat banyak untuk kesehatan manusia, terutama dalam bentuk fisik dan juga dengan kesehatan mental. Jadi dengan berpuasa itu malah menyehatkan tubuh kita. Namun pada kenyataannya kita manusia sering luput akan kesalahan-kesalahan saat berpuasa, terutama saat sahur atau saat berbuka.
ketika kita sahur ataupun berbuka, kita memasukkan makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh seperti goreng-gorengan atau minuman-minuman yang manis. Jadi setelah kita berpuasa kemudian kita buka dengan goreng-gorengan yang berlebihan, maka kita tidak jadi sehat ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Berpuasa juga kita bisa meniru seperti Rasulullah, yaitu ketika berbuka kita diawali dengan makanan yang ringan seperti makan kurma terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah selesai sholat maghrib baru kita mulai makan makanan yang berat. Oke, baik. Mungkin kali ini cukup segitu saja. Ketika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.